Angkatan Udara Cina mengerahkan sejumlah pesawat tempur untuk menggelar latihan militer di benua Afrika. Pesawat tanker YY-20A dan 2 jet tempur J-16 lepas landas dari Cina menuju Mesir. Pesawat Angkatan Udara Cina berhasil melintasi 2 benua sejauh 6.000 km dalam waktu 9 jam. Latihan militer Eagles of Civilization 2026 dijadwalkan berlangsung dari pertengahan Agustus hingga awal September. Latihan ini dirancang untuk menguji kemampuan militer Tiongkok dalam memindahkan kekuatan udaranya secara cepat. Pengerahan ini juga menandai pertama kalinya jet tempur J-16 Cina diterbangkan ke Afrika. Ledakan dahsyat mengguncang gudang amunisi di daerah Al-Giran, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan roket dan amunisi berhamburan ke daerah sekitarnya. Gudang milik Batalion Badai terletak di dekat penjara Al-Sik, Libya Barat. Lembaga Reformasi dan Rehabilitasi Al-Sikmain menyatakan para narapidana menerima perawatan akibat ledakan ini. Pada Agustus 2025 lalu, ledakan besar terjadi di gudang amunisi di Al-Sikrat, Misrata, Libya. Ledakan ini menyebabkan 16 orang terluka. Pemirsa, 50 jenazah warga Palestina termasuk anak-anak akhirnya dimakamkan secara massal. Proses evakuasi jenazah berhasil dilakukan usai tertimbun reruntuhan selama 3 tahun. Warga Gaza menggelar pemakaman massal 50 jenazah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel, termasuk lebih dari 20 jenazah anak-anak. Jenazah berhasil dievakuasi setelah tertimbun reruntuhan rumah-rumah selama hampir 3 tahun. Evakuasi dilakukan dari sejumlah wilayah seperti Tel Al-Hawa, Az-Zaitun hingga Al-Shati. Proses evakuasi jasad korban selama 800 jam berlangsung di tengah keterbatasan alat berat. Seluruh jenazah kemudian dikumpulkan di halaman kompleks medis Ashifa. حتى هذه اللحظة الطواقم تعمل في الميدان، هناك جهود مستمرة لن تتوقف طالما هناك مشروع موجود مع الصليب الأحمر. ما إن ينتهي المشروع ستتوقف عمليات الانتشال. يتم التعرف على الضحايا، ربما من الملابس، ربما من بعض العائلات التي تستطيع أن تتعرف على أبنائها تتعرف، لكن المعظم هم عبارة عن رفات. Rekaman video menunjukkan jenazah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dibungkus bendera Palestina. Sementara para pelayat termasuk keluarga dan kerabat korban berkumpul di sekelilingnya memegang spanduk bergambar para korban. Para pelayat pun kemudian beramai-ramai membawa seluruh jenazah ke pemakaman untuk dimakamkan. Media Gaza melaporkan pada Oktober 2025, sekitar 9.500 warga Palestina dilaporkan hilang sejak awal perang, termasuk orang-orang yang diyakini masih berada di bawah reruntuhan. Kementerian Haji dan Umroh usulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 naik 10 hingga 15% menjadi 107 juta rupiah. Namun biaya yang dibayar setiap jemaah justru turun dari tahun sebelumnya menjadi 42 juta rupiah. Rencana diusulkan oleh Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada hari Rabu lalu. Meski BPIH naik, namun ongkos haji yang dibayar oleh jemaah turun. Dari sebelumnya 54 juta rupiah tahun 2026 menjadi 42 juta rupiah tahun 2027 atau 40% dari keseluruhan BPIH. Biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya penerbangan hingga akomodasi di Tanah Suci. Sedangkan 60% sisanya atau sekitar 64 juta rupiah akan ditanggung oleh nilai manfaat dana haji untuk pelayanan konsumsi hingga biaya hidup. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar 107.340.172,02 rupiah. Dengan komposisi BPIH sebesar 42.936.068,81 rupiah atau sebesar 40%,
dan nilai manfaat sebesar Rp64.404.103,21 atau sebesar 60%. H. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar Rp42.936.068,81 yang terdiri dari komponen biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, akomodasi Mekah, dan totalnya sebesar Rp42.936.068. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa Nusa Tenggara Timur, Ahmad Zaki Ali yang dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Sebelumnya almarhum meninggal dunia saat menyalurkan bantuan gempa di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Puluhan mobil ambulans mengiringi jenazah relawan gempa NTT Ahmad Zaki Ali atau yang kerap disapa Bang Jack. Almarhum dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada hari Sabtu. Pemakaman dilakukan pada Sabtu sore menjelang maghrib setelah sebelumnya tiba terlebih dahulu di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, jenazah almarhum kemudian diserahkan kepada keluarga dan dibawa menuju rumah duka di Jakarta Barat. Prosesi sholat jenazah berlangsung khusyuk dengan diikuti oleh ratusan pelayat. Ratusan personel rescue Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta bersama ratusan potensi SAR dan komunitas ambulans Jabodetabek selanjutnya ikut mengantar almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat sebagai bentuk penghormatan. Suasana penuh duka pun menyelimuti pemakaman almarhum. Sebelumnya pendiri Yayasan Gerak Bareng ini meninggal dunia pada Jumat 21 Agustus saat hendak menyalurkan bantuan kepada korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian dibawa menggunakan helikopter Basarnas dari Riau menuju Bandara Komodo Labuan Bajo untuk diterbangkan ke Jakarta. Kebakaran hebat meludeskan destinasi wisata Desa Adat Sade di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ratusan rumah adat terbakar, sementara 700 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Pasca kebakaran Desa Adat Sade, warga mulai mengumpulkan sisa-sisa material dari kebakaran. Kepulan asap bahkan titik api masih terlihat di sejumlah rumah warga yang terbakar. 150 rumah di desa terbakar mengakibatkan 700 kakak kehilangan tempat tinggal. Sebagian warga terdampak mengungsi ke rumah kerabat di luar desa. Sebelumnya pemirsa, kebakaran meludeskan destinasi wisata Desa Adat Sade, Lombok Tengah yang terjadi pada Sabtu malam. Api mudah merembet karena atap bangunan rumah adat terbuat dari ilalang. Sumber api berawal dari bagian tengah permukiman rumah adat. Diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah. Warga berharap bantuan pemerintah untuk memulihkan kondisi Desa Adat Sade pasca kebakaran ini. Kebakaran hutan. Pemirsa, 14 tahun belum mengalami penyesuaian. Gubernur Jakarta Pramono Anung belum memutuskan kenaikan tarif parkir kendaraan roda 4 di Jakarta. Pramono menekankan proses penentuan tarif baru tidak dilakukan secara terburu-buru. Muncul wacana kenaikan tarif parkir hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan roda 4 di wilayah Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung jelaskan bahwa usulan itu memang sudah disampaikan kepada dirinya. Namun hingga kini ia belum mengambil keputusan terkait rencana kenaikan tarif parkir tersebut.
Pramono juga jelaskan pembahasan mengenai tarif parkir juga tengah dilakukan Panitia Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada usulan untuk revisi mengenai tarif parkir. Secara jujur saya menyampaikan sampai hari ini saya belum memutuskan. Karena keputusan untuk menaikkan tarif parkir adalah kewenangan gubernur. Walaupun kemudian seperti diketahui teman-teman sekalian, DPRD Provinsi DKI Jakarta juga ada pansus tentang perparkiran. Beberapa usulan sudah disampaikan. Dan memang di Jakarta ini sudah lebih hampir 14 tahun tarif parkir belum pernah naik atau disesuaikan. Tapi saya belum memutuskan sampai dengan hari ini. Sebelumnya tarif parkir di Jakarta diusulkan mengalami penyesuaian, di mana untuk motor tarif yang tengah dibahas kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara untuk mobil diusulkan rentang Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Rasa trauma yang besar, ribuan pengungsi memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka. Perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan.